wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri dan teman-teman. Perkenalkan, saya dengan nomor urut undi 34 akan membawakan cerita dengan karya saya sendiri yang berjudul Saat Terowongan Merubah Segalanya. Di sebuah desa yang subur di kaki Gunung Selamet, wilayah Kabupaten Banyumas, hiduplah seorang petani yang sangat kaya raya yang bernama Pak Wirya Sasmita. Ia memiliki lumbung terbesar, sawah terluas, dan juga kerbau paling gemuk karena letih dalam bekerja. Setiap musim panen, hasil padi milik Pak Wirya melimpah ruah. Namun sayangnya, kekayaan tersebut membuat dirinya sombong dan angkuh. Ia memandang rendah warga lain yang miskin. Padahal dulu saat ia masih miskin, warga desa sering membantunya. Ada yang meminjamkan cangkul, memberi bibit, hingga membantu mengaliri sawahnya. Tapi kini kekayaan tersebut membuat dirinya lupa diri. Warga mulai menjauh, tapi mereka tetap bersabar, berharap suatu hari Pak Wirya sadar dan berubah. Suatu hari, saat Pak Wirya sedang duduk di teras rumahnya, datanglah seorang nenek tua berpakaian lusuh. Ia berjalan pelan, menghampiri rumah megah milik Pak Wirya. Dengan rasa lelah dan kelaparan, nenek itu bersuara dengan suaranya yang serak. Oh Wirya, saya minta sedikit beras. Sudah 3 hari perut saya kosong. Cukup sebentar saja ya, agar saya bisa bertahan. Pak Wirya yang sedang duduk di terasnya hanya memandang nenek pada dengan mata yang sinis, lalu berdiri dan berbicara dengan nada yang keras. Berasku hasil kerja kerasku sendiri. Kalau kau lapar, berarti kau malas dalam bekerja. Jangan pernah berharap pada orang lain. Nenek itu hanya bisa menunduk dalam-dalam, lalu berdiri dan pergi meninggalkan Pak Wirya. Sebelum ia pergi, ia sempat berbalik dan berkata pelan, persis seperti kemarin. Tak semua yang kau tanam akan bertuai. Kau akan menanam kesombongan. Ingat itu Wirya. Namun Pak Wirya tak menggubris ucapan nenek tua itu. Ia hanya melambaikan tangan, menyuruh nenek tua itu pergi. Keesokan harinya, kemarau panjang pun terjadi. Hujan tak turun berbulan-bulan. Sawah mulai kering dan retak. Lumbung mulai kosong. Mata air mengecil. Dan sungai yang dulunya deras ini hanya menjadi aliran kecil yang berdebu. Petani-petani miskin mulai berusaha bertahan diri dengan menyimpan air seadanya dan berbagi hasil ladang yang kering. Tapi tidak dengan Pak Wirya, karena dia tetap merasa dirinya kuat. Aku punya lumbung yang penuh, aku punya gerbong yang kuat, dan aku, Wirya Sasmita, tak butuh bantuan siapapun, ucapnya dengan sombong. Namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Dengan panas yang terik membuat satu persatu kerbau milik Pak Wirya roboh dan mati karena kehausan. Lumbungnya mulai kosong karena tak bisa ia tanami lagi. Sementara warga yang dulu ia abaikan mulai bertahan bersama, merangkul, membantu, dan membagi hasil kebun seadanya. Pak Wirya mulai kebingungan karena sawahnya yang kering kerontak. Tak ada lagi air yang mengisi ladangnya. Bahkan sumurnya sendiri mulai mengering. Ia yang dulunya tinggi hati, kini harus duduk termenung di dalam kesalahannya sendiri. Mengapa semua ini terjadi padaku? Ucapnya dengan sedih. Namun tak ada yang menjawab. Hanya angin kemarau yang kering bergesit membawa suara penyesalan. Saat malam tiba dan langit tetap kering tanpa mendung, Pak Wirya duduk dalam keputusasaan dan
Dengan pakaian yang lusuh dan wajah penuh penyesalan, ia berjalan tertatih-tatih menuju di desa. Di sana tinggallah Mbah Darmi, seorang nenek yang bijak sebagai penjaga adat dan memelihara ilmu luhur. Ia mengetuk pintu itu dengan pelan. Tok, tok, tok. Saat pintu dibuka, Pak Wirya langsung bersujud di hadapan Mbah Darmi. "Mbah, ampuni saya, Mbah. Dulu saya menolak membantu. Sekarang saya yang membutuhkan pertolongan. Kerbau saya mati, ladang saya kering, dan saya tak punya apa-apa lagi, Mbah. Tolong saya." Ucapnya dengan sedih. Mbah Darmi hanya memandang Pak Wirya dengan rasa welas tanpa rasa dendam. "Anakku, alam sedang menegurmu. Kekayaanmu membuat dirimu lupa siapa yang memberimu rezeki. Jika kau bersungguh-sungguh ingin bertobat, kita akan melakukan ritual cowongan." Teman-teman, ada yang tahu gak nih cowongan itu apa? Tidak tahu. Nah, jadi cowongan adalah ritual tradisional masyarakat Jawa, khususnya di daerah Banyumas dan sekitarnya. Ritual cowongan biasanya dilakukan untuk meminta turunnya hujan saat terjadi kemarau yang panjang. Sekarang saya lanjutkan ceritanya ya. Saat mendengar saran dari Mbah Darmi, Pak Wirya langsung mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya ia bersedia ikut dalam bekerja, dan ia tak memerintah orang lain. Ia membantu mempersiapkan boneka cowok dari batok kelapa, memandikannya dan mengajaknya keliling desa bersama para perempuan dan anak-anak sambil menyanyikan kembang permohonan. "Cawang-cawang dikasih mureh, banyune kita punya hati nek ora kita tak pecah batok keong tani susah kari telake." Yang artinya boneka cowok jatuh kalah dayungnya, jatuh kalah hujan agar semua bahagia. Jika hujan tak turun akan membuat petani susah dan kelaparan. Hingga malam berturut-turut, dan pada malam keempat, awan mulai bergulung di langit. Angin berubah menjadi sejuk dan tiba-tiba jedar, petir menyambar dari kejauhan. Dan saat itulah tanah Banyumas kembali dibasahi oleh air. Pak Wirya hanya duduk termenung membasahi dirinya dengan hujan. Bukan karena hujan yang kembali, tapi karena hatinya yang menyinggung. Saat hujan turun dengan derasnya dan membasahi tanah-tanah di sana, sungai mulai mengalir, sumur penuh kembali, dan sawah Pak Wirya yang sempat ditinggalkan mulai kembali menghijau. Bulan demi bulan berlalu, musim panen pun tiba. Hasil milik Pak Wirya tetap melimpah dengan buah. Namun kini ia bukanlah orang yang sama, karena setiap musim panen ia mengundang warga untuk datang ke lumbungnya, membagikan beras, sayuran, air dari sumurnya. Dan anak-anak yang dulu takut kepadanya kini datang dengan tertawa dan menyebutnya Mbah Wirya. Dan pada saat itu Mbah Wirya hidup dalam kebersamaan yang luar biasa. Kekayaan bukan untuk tapi untuk berbagi. Ucapnya dengan senyum yang tulus. Mbah Darmi yang sudah menentang